Dok, mulai umur berapa sih atau sampai umur berapa sih bisa dilakukan terapi untuk memperpanjang Mr. P? Saksikan video ini sampai selesai ya. Eits, kok buru-buru banget? Penasaran ya sama videonya? Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe kelas Andrologi, like, komen, dan share ya. Selamat menonton! Salam Andrologi, kembali lagi bersama saya Dr. Seso di kelas Andrologi. Banyak sekali nih yang nanya, Dok, saya mau memperpanjang Mr. P saya, Dok. Masih bisa nggak? Nah, jadi saya selalu bilang, semuanya case by case. Jadi akan saya periksa seluruhnya, bagaimana kadar hormonnya, apa masih mungkin untuk terapi hormon untuk memperpanjang Mr. P. Nah, kalau sudah tidak bisa, biasanya akan disarankan untuk melakukan operasi memperpanjang Mr. P. Nah, buat orang tua nih yang punya anak remaja, hati-hati. Jadi, ternyata untuk memperpanjang Mr. P, nah, kita harus menerapi sejak dini. Nah, jadi harus hati-hati nih, kalau misalnya punya anak remaja yang sedang mau akil balik, perlu diperiksa tuh, suruh si anak periksa juga. Atau diperhatikan bagaimana ukuran Mr. P-nya, apakah lebih kecil dibandingkan teman-teman sebayanya. Nah, karena terapi untuk memperpanjang atau supaya Mr. P-nya terlihat normal, harus dilakukan sedini mungkin. Biasanya saya akan mulai lakukan di usia 10 tahun, di mana biasanya anak cowok, anak laki-laki ini mulai mengalami yang namanya pubertas atau akil balik. Pubertas atau akil balik biasanya berlangsung 4-6 tahun. Nah, biasanya usia 15-16 tahun sampai umur 18 tahun, mereka akan mengalami pubertas. Jika lewat dari usia pubertas itu, nah celaka bahwa Mr. P sudah tidak bisa diperpanjang. Jadi kalau misalnya punya anaknya gemuk, itu anak cowok gemuk, terus dia kayak kelihatan si Mr. P-nya agak kecil nih jika dibandingkan teman-temannya, jangan sungkan, jangan ragu, segera datang konsultasi ke dokter spesialis andrologi untuk mendapatkan terapi yang optimal. Langkah-langkahnya biasanya apa? Akan saya periksa dulu bagaimana kadar hormon testosteronnya, karena hormon testosteron inilah yang penting untuk panjang Mr. P, untuk pertumbuhan dan perkembangan dari si Mr. P ini. Nah, biasanya hormon testosteron ini akan mulai meningkat kadarnya saat pubertas. Makanya biasanya awal-awal pubertas, yang namanya orang tua yang punya anak laki-laki nih harus concern terhadap organ vital si anak nih, biar di kemudian hari tidak menyesal. Selain si Mr. P, juga yang perlu diperhatikan adalah si testis atau buah pelir. Nah, kenapa penting? Karena testis ini adalah masa depan si anak laki-laki tersebut, di mana di dalam buah pelir atau testis akan dihasilkan yang namanya sel sperma. Nah, kalau ada masalah, misalnya telurnya, testisnya cuma satu, harus hati-hati. Kenapa? Karena testis adalah gudang atau tempat pembentukan pabrik dari si sel sperma, biar nggak menyesal di kemudian hari. Nah, buat yang masih bingung seputar perkembangan organ kelamin, penis, dan testis, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Nah, beride juga buat kami untuk mengembangkan channel kelas andrologi. Akhir kata, saya Dr. Seso, tetap sehat, tetap semangat, dan salam andrologi. Karena apa? Itulah si gudang dari si